Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya sehingga kita semua bisa hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam, yaitu Bapak Muhammad Hanif Al-Hakim. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nabila Rafia Hidayanti dengan NIM 202111302. Izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Yang pertama yaitu konsepsi formal substantif hukum Islam, yaitu konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu diantaranya ada Al-Quran, Al-Hadis, ijtihad atau pemikiran para ulama. Kemudian terdapat pendapat pemikiran oleh Church adalah bahwa konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah. Menurut konsep Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah. Pada masa awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya yang berhubungan dengan keimanan dan keyakinan. Dan menurut Juhaya bahwa penggunaan istilah fikih pada awalnya mencakup hukum agama secara keseluruhan, yaitu yang pertama hukum keyakinan atau ahaid, yang kedua ada hukum praktis atau amaliyah, yang ketiga ada akhlak. Istilah fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam. Hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah di akidah, akhlak, ibadah maupun muamalah. Kemudian Abu Hanifah mengatakan bahwa fikih yaitu sebagai pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban manusia. Hukum-hukum itu berkaitan dengan perasaan atau akhlak. Seperti yang pertama ada kewajiban untuk jujur. Kemudian ada hukum-hukum amaliyah yang berkenaan dengan masalah ibadah. Yang ketiga ada muamalah seperti kewajiban berpuasa dan berkebolehan jual beli. Kemudian pada abad kedua Hijriyah, istilah fikih kemudian mengalami pergeseran atau pembatasan sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Kemudian menurut para fuqaha, istilah fikih mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama ada fikih adalah memelihara masalah-masalah hukum syariah yang praktis, yang berkaitan dengan perbuatan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua ada fikih adalah kumpulan hukum syariah. Kemudian ada Umar Sulaiman menjelaskan secara rinci perbedaan antara syariat dan fikih sebagai berikut. Di antaranya ada pertama, syariah bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa, dan orang yang memahaminya. Dan yang kedua ada kesamaan syariat dengan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar, sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Dan yang ketiga ada syariat bernilai umum dan universal. Dan keempat ada ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkannya, dan yang tanpa mengenal ruang dan waktu. Sedangkan fikih yang dipahami seseorang tidak menjadi keharusan bagi orang lain untuk mengikutinya. Dan yang kelima ada hukum syariat
kebenarannya mutlak, sementara pemahaman fuqaha memiliki kemungkinan untuk usaha. Lalu kemudian ada menurut Juhayya, Praja berpandangan bahwa membahas fikih tidak lepas dari dua dimensi, yakni dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Ada dua dimensi dalam memahami hukum Islam, yaitu yang pertama ada hukum Islam berdimensi ilahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari yang maha suci, maha sempurna, dan maha besar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci karena bersumber dari yang maha suci dan sakralitasnya senantiasa dijaga. Dan yang kedua ada hukum Islam berdimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan magazib. Demikian, fikih cenderung sebagai konsep fungsional, akan tetapi dalam perkembangan terakhir, fikih dipahami oleh kalangan ushudin sebagai hukum praktis hasil ijtihad, sementara kalangan fuqaha pada umumnya mengartikan fikih sebagai kumpulan hukum Islam yang mencakup semua aspek hukum syariah, baik yang tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks. Meskipun demikian, terlepas fikih memiliki konsep tersebut, pada dasarnya merupakan mata rantai dengan syariah yang berdimensi teologi. Ketiga ada hukum dalam arti atau norma, hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. Yang kelima ada hukum dalam arti keputusan pejabat. Yang keenam ada hukum dalam arti petugas. Yang ketujuh ada hukum dalam arti proses pemerintahan. Yang kedelapan ada hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajeg. Yang kesembilan ada hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Tentu saja masih ada arti lain dalam konsep hukum Islam. Dalam pandangan Sats, bila diukur dengan standar ilmu hukum, merujuk pada hukum dalam arti tata hukum, keputusan pejabat, petugas, proses pemerintahan, perilaku yang teratur dan ajeg. Dipaparkan oleh Nadir Syah Hosen Dabe menanggapi konsep hukum yang dikaji Sats. Menurutnya, kelahiran atau pembentukan hukum Islam dapat dilihat dalam tiga dimensi yang berbeda. Yang pertama ada teoritis abstrak, dua disiplin ilmu, yang ketiga praktik aplikatif. Menurut Sats, pada dimensi pertama, ia harus menjelaskan bagaimana konsep hukum Islam itu muncul pertama kali, yaitu dari wahyu Tuhan, atau muncul dari bawah hasil interaksi dengan masyarakat. Jika yang dimaksud oleh Sats ada pada dimensi kedua, boleh jadi ia benar, karena disiplin ilmu syariah pada masa Nabi Muhammad SAW memang belum ada. Demikian, menurut penulis terminologi yang digunakan, Sats merupakan sesuatu yang dinamis. Kemudian yang kedua, B, konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Menurut Sats, berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Artinya, tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Selain itu, penolakan adat atau tradisi Arab pra-Islam sebagai sumber hukum Islam pertama karena adanya fakta bahwa
sekedar hukum. Adat bukanlah sesuatu aturan yang diambil dari teks-teks sakral, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Persoalan lainnya adalah tentang sumber hukum yang merupakan persoalan polemik antara ahli ilmu tasawuf dan ahli fikih. Berdasarkan fakta tersebut, para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder dan hukum primer. Sebagaimana pandangan Joseph Sachs berpendapat bahwa adat atau tradisi pra-Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi bukan sumber hukum Islam pertama, melainkan sumber hukum sekunder. Dan lalu kemudian pemikiran lain dari Sachs adalah bahwa Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum. Menurut Sachs, masih bersifat normatif, tidak ada ukuran yang jelas tentang teknik transaksi dilakukan. Pemikiran Sachs selanjutnya adalah sunnah Nabi, bukan sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran, baik di Mekah, Kufah, Madinah, dan Irak. Selanjutnya, pemikiran ini didasarkan pada beberapa penemuannya. Bukti hadis pada masa Imam Asy-Syafi'i sebagai berikut, diantaranya ada tradisi dari Nabi tidaklah ada sama sekali sampai pertengahan abad 2 Hijriah atau 8 Masehi. Kebiasaan atau sunnah sebelum dipandang sunnah Nabi SAW tetap sebagai sunnah masyarakat, bahwa pertahanan alami para ulama fikih mengenai tradisi dari Nabi dipatahkan oleh usaha-usaha Asy-Syafi'i yang pertama kalinya. Jadi adat pada Nabi baiknya yang berasal dari Nabi atau dari adat lain yang berasal dari tradisi sebagai daerah Islam sebagai suatu sumber untuk memformalitaskan hukum-hukum. Kedudukan ijma dan qiyas perbedaannya terletak pada pendapat Sachs bahwa kedua sumber tersebut berasal dari tradisi Yahudi, bukan berasal dari Islam. Menurut pandangan Rahman, ahistoris, pemikiran ini didasarkan pada sunnah dan berakhir pada sahabat, dan sekaligus istilah ijma bermula pada generasi sahabat. Kemudian yang ketiga ada C, konsepsi metode pengalian hukum Islam, yaitu kemudian pakar Johaya S. Praja menjelaskan bahwa hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama. Kemudian SBBM 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu yang pertama ada pendekatan teologi, yang kedua ada filsafat hukum Islam, yang ketiga ada pendekatan sejarah, yang keempat ada pendekatan ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya Johaya S. Praja menjelaskan bahwa filsafat hak Islam sebagaimana filsafat pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Dan demikian, filsafat hukum Islam memiliki objek teoritis maupun praktis. Objek teoritis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum, meliputi yang pertama diantara lain ada prinsip-prinsip hukum Islam, dan yang kedua ada dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam. Yang ketiga ada tujuan hukum Islam. Kemudian yang keempat ada asas-asas hukum Islam, dan yang kelima ada kaidah-kaidah hukum Islam. Dan selanjutnya, kemudian dalam bahasa Rahan, sosiologi hukum bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik hukum, menguji kesahihan empiris atau empirical validity, dasar suatu peraturan atau pernyataan hukum, dan sosiologi
sosiologi hukum, dan melakukan penelitian terhadap hukum. Di antaranya ada, oleh karena itu, Islam tidak hanya bisa didekati dengan dua pendekatan sebagaimana dilakukan oleh Sachs, yakni yang pertama ada pendekatan sejarah, ilmu-ilmu sosial. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan teman-teman sekalian. Dengan ini penjelasan saya mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar Islam semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.